Itu dalam membuat regulasi ini kan banyak pihak-pihak yang harus dilibatkan. Ya, apalagi dari pihak PPDI sendiri yang notabene-nya adalah disabilitas yang sangat mengerti gitu kan ya. Apa yang diinginkan, hak-hak itu seperti apa gitu ya. Oke, baik. Jadi istilahnya don't talk about us without us. Jangan bicara tentang kami tanpa melibatkan kami. Baik, sahabat Internusa Media Group, ya, warganet seluruh Nusantara, khususnya yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini, tim Media Internusa Media Group berada di salah satu sekretariat perkumpulan disabilitas Indonesia, yaitu di PPDI Pusat di Jakarta Timur, yang tepatnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Baik, kita berbincang sejenak dengan Ketua Umum PPDI, Bapak Haji Norman Yulian, di mana setelah hampir 1 semester beliau memangku amanah jabatan selaku Ketua Umum PPDI. Yuk kita tanya apa saja sih yang sudah dilakukan, dikembangkan oleh PPDI, dan beberapa pantauan dari awak media, PPDI sudah merambah ke skala internasional. Ya. Oke, baik, mari kita simak berikut dari statement Pak Haji Norman Yulian. Baik, Pak Haji, Assalamualaikum, selamat sore, menjelang petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Darmo. Oke, baik, Pak Haji Norman, seperti yang sudah dulu kita wawancarai ya dengan Internusa Media Group, ketika Pak Haji pasca dilantik ketika itu menjadi Ketua Umum PPDI. Ya. Dari tim media memantau, ini lagi gencar-gencar nih PPDI sosialisasi, apalagi di skala tahun politik, ya, demokrasi di mana rakyat Indonesia akan melaksanakan hajat besar. Gitu. Tentunya ada hak-hak dari disabilitas untuk memilih wakilnya menjadi pemimpin di Indonesia. Baik, sebelum kita melangkah ke sana, berbicara tentang hak para disabilitas dalam menentukan kepemimpinan, tentunya juga kami di sini memantau juga bahwa disabilitas ini sekarang sudah banyak kegiatan. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh PPDI Pusat ya dalam melakukan pengembangan PPDI yang ada saat ini? Ya, baik, terima kasih Pak Darmo. Jadi sejak saya terpilih dalam Munas PPDI, itu pencanangan program 100 hari kerja saya, itu dimulai dengan kunjungan saya ke daerah gempa di Cianjur. Ya, kebetulan kawan-kawan kita yang berdampak gempa di Cianjur kemarin, itu langsung saya datang ke sana beserta tim memberikan bantuan kepada mereka, dan alhamdulillah diterima oleh kawan-kawan di sana. Dan kemudian setelah itu juga dalam masih 100 hari kerja itu saya melakukan pembenahan administrasi, pembenahan keorganisasian, termasuk kita melakukan komunikasi ulang kepada daerah-daerah perwakilan tingkat provinsi. Lalu di samping itu juga masih dalam 100 hari kerja, kita melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Waktu itu kita kunjungan juga ke Bali, ya, ke Bali, kemudian ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, beberapa daerah yang kita lewati itu kita kunjungi. Sekalian waktu itu kita menghadiri undangan pertemuan high level, yaitu pertemuan ICER di Bali juga. Banyak hal yang dibahas di sana, ya, jadi tentu
Indonesia memiliki peran yang strategis dalam hal ikut serta mengawal, lalu kemudian juga ikut mengadvokasi kebijakan-kebijakan internasional berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk para disabilitas. Nah, di samping itu juga kita banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan, menghadiri acara-acara dengan kementerian-kementerian, lalu kita beraudiensi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga kesehatan, semua sudah kita terus lakukan. Dan kemarin itu juga kita melakukan MOU, kesepakatan bersama dengan Bawaslu RI terkait kepemiluan untuk 2024. Oke, baik. Berarti dalam hal ini sudah banyak yang dilakukan menjalin sinergitas ya, dari sisi baik sisi kepemerintahan nasional maupun mungkin di level internasional gitu. Nah, sebenarnya data jumlah disabilitas di seluruh Indonesia ini kan sangat penting sekali kan gitu, karena itu adalah salah satu jumlah penduduk ya, keterwakilannya yang ada di Indonesia khususnya disabilitas. Itu berapa sih jumlah penduduk dan rata-rata mereka ini seperti apa baik dari mata pencahariannya. Nah, terus PPDI ini adalah program PPDI untuk mereka itu fokusnya kemana kan gitu kan? Apakah ke penempatan kerjanya atau taraf hidupnya seperti apa? Ya, jadi memang untuk jumlah data, untuk secara tepatnya memang kita belum punya angka pasti, karena berbeda-beda angka yang dari kependudukan, ya, kemudian juga angka dari lembaga dari PPDI yang kita punya. Namun kita bisa juga mengacu kepada presentasi WHO, yaitu 3,5% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Itu berarti jumlah penyandang disabilitas. Ya, kalau kita kalikan mungkin 200 jutaan jumlah penduduk kita, kali 3,5% sekitar berapa juta itu ya? Dari 3% lah ya. Ya, 3%. 3% dari 270 juta itu ya. Hampir ya. Dia masang angka 10 jutaan. Iya, 10 jutaan. Ya, okay. Itulah jumlahnya, kurang lebih ya, kurang tapi lebih. Bisa okay. lebih juga. Gitu. Bisa lebih juga ya. Oke. Baik. Dalam Bapak sebagai Ketua Umum BPDI melakukan pendataan dan mungkin juga mereka-mereka ini banyak kelompok-kelompok dalam kehidupan sehari-harinya Pak ya. Ada disabilitas di olahraga, ada disabilitas di usaha, ada disabilitas di pekerja. Terobosan apa nih agar mereka juga persamaan haknya gitu kan dengan warga yang lain gitu ya, non disabilitas. Itu apa sih langkah-langkah terobosan yang sudah dilakukan oleh PPDI? Ya, tentu yang paling penting adalah kita mengawal kebijakan ya. Bisa melalui Perda, peraturan daerah, Perwal, Perbub ya. Dan saat ini kan kita juga sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Di sana sudah sangat jelas dan sangat lengkap. Tinggal kita mendorong daerah-daerah untuk bisa menciptakan atau istilahnya menerbitkan perda ataupun peraturan wali kota atau perbub yang mana isinya adalah sebagai implementasi dari kepanjangan Undang-Undang Nomor 8 2016. Nah, kalau dari sisi kebijakan itu sudah bisa terrealisasi, implementasi, maka tinggal bagaimana daerah ataupun teman-teman di organisasi maupun perorangan itu bisa menikmati dari kebijakan itu dulu gitu, ya kan? Nah, tinggal kebijakan itu kan berbagai macam sektor, ada ketenaga kerjaan, ada kesehatan, ada kemudian ada politik dan sebagainya. Kalau semua pihak
stakeholder menghargai kebijakan itu dan mau mengimplementasikan, maka menuju Indonesia inklusi itu akan bisa kita pastikan bisa terwujud. Baik, Pak Haji, untuk mengawal kebijakan dengan regulasi yang sudah ada tadi, Undang-Undang nomor 18 tadi itu kan. Nomor 8 2016. Nomor 8 2016 ya. Itu regulasi tersebut apakah sudah dikorelasikan ke daerah-daerah, artinya ke pemerintah daerah, terus bagaimana PPDI sendiri ya untuk mendorong tentang regulasi tersebut? Iya, justru itu. Jadi PPDI mengawal dari sisi kebijakan itu diharapkan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, itu bisa menerbitkan perda atau peraturan bupati atau peraturan wali kota. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan aturan, ya, menciptakan aturan tentang keberpihakan pemerintah daerah kepada disabilitas. Nah, tentu kan di dalam perda itu banyak bidang yang akan menjadi istilahnya poin-poin yang akan mereka benahi atau mereka perhatikan terhadap kedisabilitasan, ya, baik itu di sisi ketenagakerjaan, baik sisi politik maupun pendidikan, ya. Semua hal yang itu akan tercantum di dalam perda itu. Nah, tetapi satu hal yang harus juga dipahami bahwa saya harapkan pemerintah daerah dalam menyusun perda itu juga melibatkan organisasi. Jadi jangan hanya copy paste dari daerah yang ini di copy lalu jadi gitu. Nah, tapi dalam membuat poin-poin pasal-pasal di kebijakan atau peraturan daerah itu melibatkan organisasi disabilitas. Oke, baik. Berarti poin untuk korelasi daripada kebijakan pusat yang melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut ini diharapkan menegaskan kembali ya PPDI itu agar bisa diterjemahkan, diimplementasikan di daerah-daerah. Gitu, tentunya seperti itu. Nah, itu dalam membuat regulasi ini kan banyak pihak-pihak yang harus dilibatkan. Nah, apalagi dari pihak PPDI sendiri yang notabene adalah disabilitas yang sangat mengerti gitu kan ya. Apa yang diinginkan, hak-hak itu seperti apa gitu ya. Oke, baik. Jadi istilahnya don't talk about us without us. Jangan bicara tentang kami tanpa melibatkan kami, kan gitu. Jangan bicara tentang kami tanpa melibatkan kami. Oke, baik. Itu satu poin garis yang harus garis bawahi tebal-tebal ya Pak Haji. Oke, baik. Nah, kita kembali kepada isu pemilu nih, ya, gitu ya. Di isu pemilu di tahun politik 2024 mendatang dan saat ini politiknya sudah panas nih Pak Haji. Gitu. Ya, otomatis secara politik pasti disabilitas sebagai warga negara yang punya hak pilih pasti akan andil di situ. Nah, bagaimana peran daripada pemerintah kepada disabilitas? Karena kan mereka adalah pemilih-pemilih yang di luar daripada pemilih yang non disabilitas. Ya, contohnya mereka harus menggunakan hak-hak, gitu kan? Alat-alat ya, pemandu. Nah, seperti itu. Nah, apakah PPDI saat ini sudah mensosialisasikan sinergi dengan pemerintah atau seperti apa? Iya, tentu karena keterkaitan dengan pemilu, maka mitra kerja kita adalah KPU dan Bawaslu. Nah, dalam hal ini dengan KPU Pusat, KPU RI, kita sedang merancang sebuah kerjasama dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan MOU dengan KPU. Tetapi dengan Bawaslu kita sudah kemarin. Dengan Bawaslu RI kita sudah MOU menyepakati untuk PPDI mendukung suksesnya pemilu yang jurdil, pemilu yang jujur dan adil. Ya, jadi tinggal nanti dengan KPU-nya. Dengan KPU kita sedang menunggu. Kebetulan kemarin kita sudah
menyampaikan draft usulan tentang MOU itu. Tinggal menunggu dalam minggu ini atau minggu depan sudah ada MOU itu ya, kesepakatan kerjasama itu. Oke, baik. Berarti sudah menjalin ya. Ya. Nah, satu hal juga yang penting, keterwakilan disabilitas di dalam kepengurusan perangkat pilkada atau pemilu. Seperti apa? Karena banyak juga berita-berita ada bahwa keterwakilan menjadi ketua PPS atau PPK atau lain sebagainya di dalam perangkat pemilu. Ya. Seperti apa mendorong? Ya, jadi kalau untuk tenaga petugas panitia tingkat PPK itu memang sudah banyak lah ya teman-teman disabilitas yang dilibatkan di sana. Ya, tinggal mungkin yang menjadi harapan kita sekarang ini adalah seleksi komisioner, ya komisioner Bawaslu. Kita harapkan teman-teman yang saat ini banyak lagi sedang ikut seleksi komisioner, keterwakilan disabilitas paling tidak bisa masuk di sana. Baik, berarti kalau untuk keterwakilan sudah banyak ya yang diisi oleh teman-teman disabilitas. Oke, baik. Sekarang kita bicara tentang KANS PPDI. Tentu PPDI ini nggak main-main gitu kan, gitu. Kalau menurut dari sumber WHO, dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang punya hak pilih, barangkali kan, itu 3,5%-nya itu PPDI ya, gitu, kaum disabilitas. Nah, tentunya ini baik bicara secara organisasi atau individu, gitu kan? Secara individu, seperti apa sih kriteria atau memang yang diharapkan, gitu ya, keterwakilan kepemimpinan, gitu kan, untuk PPDI. Ya, kalau secara individu, saya yakin teman-teman disabilitas itu sekarang sudah pada cerdas lah ya. Ya. Memilih calon pemimpin seperti apa gitu, mana yang pemimpin yang hanya janji-janji di awal kan gitu, begitu sudah jadi lupa kan gitu. Itu saya rasa teman-teman semua sudah paham lah. Makanya yang menurut saya itu kawan-kawan itu akan berpikir kepada calon-calon yang memang memperhatikan keinginan kawan-kawan disabilitas. Itu paling yang akan mereka dahulukan gitu ya. Gitu. Sebab selama ini kan kawan-kawan dengan maraknya media sosial saat ini mereka sudah cerdas. Mereka akan memilih para calon-calon pemilih, calon-calon pemimpin tuh yang memiliki keperhatian mereka kepada disabilitas. Baik, oke. Satu yang terakhir pertanyaannya nanti Pak Haji akan jawab dengan progres, gitu. Yang terakhir kami dengar ini sudah banyak kunjungan konsolidasi dari pihak internasional. Yang terakhir di Hong Kong ya. Iya. Ya, di Hong Kong. Nah, agar publik tahu khususnya kaum disabilitas, apa sih yang dibahas di sana? Nah, terus korelasinya seperti apa dan programnya bagaimana? Ya, jadi peran kita di dunia internasional itu dalam rangka yaitu tadi kebijakan secara global. Kebijakan secara global. Iya, karena peran negara-negara itu bisa masuk ke Indonesia dari sisi kebijakan, ya. Kan kalau dia intervensi tidak mungkin. Maka intervensi itu bisa melalui kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan internasional itu yang belum bisa diimplementasikan atau yang masih harus menjadi perhatian pemerintah itu yang kita kawal kemarin. Ya, contoh kemarin kita ke Thailand ya kan. Itu hadir dalam pertemuan itu adalah organisasi-organisasi di bawah yang bermitra dengan IFES Internasional. Itu membahas tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi memberikan pemahaman ya tentang pentingnya hak asasi untuk manusia gitu ya, termasuk disabilitas. Nah, hal-hal terkait itu yang peran-peran kita PPDI di luar itu dengan kita aktif dengan menghadiri pertemuan-pertemuan itu, maka PPDI menjadi salah satu organisasi disabilitas
yang juga memiliki peran di internasional. Gitu. Baik. Satu poin kembali Pak Haji, Pak Ketua Umum. Nah, kembali lagi terkait organisasi PPDI. Nah, otomatis organisasi disabilitas kan banyak nih, gitu kan. Nah, kalau pemerintah sendiri organisasi disabilitasnya, karena kami dari media belum tahu apa, ataukah ada, ataukah memang mungkin berfokus pada PPDI, seperti apa? Iya, jadi kalau organisasi disabilitas itu kan bersifat organisasi yang dimiliki oleh non pemerintah, gitu. Tetapi menjadi mitra pemerintah. Gitu. Nah, PPDI itu berdiri berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial. Berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial. Keputusan Menteri Sosial waktu itu tahun 1987. 1987 ya. Nah, berarti kan sudah 30 tahun lebih tuh usianya kan. Nah, itu dulu namanya PPCI. Dulu namanya PPCI. Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Lalu sekarang kenapa PPDI? Karena berubah namanya menjadi perkumpulan itu. Nah, itu akibat peran kita dalam internasional, gitu. Peran internasional. Iya, jadi waktu itu PPDI terlibat dalam penandatanganan konvensi internasional tentang hak asasi, UNCRPD lah waktu itu namanya. Nah, Indonesia waktu itu menandatangani CRPD. Waktu itu kalau nggak salah zaman menterinya Pak Bakhtiar Khamsah dulu. Bersama Ketua Umum PPDI yang terdahulu sebelum saya dengan Pak Siswadi dulu. Nah, dari penandatanganan CRPD itu, Convention Right Person with Disability ya, CRPD itu, lalu kemudian diterjemahkan di Indonesia. Lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Gitu. 2011, Undang-Undang Nomor 9 apa berapa ya? Tahun 2011 ya, saya lupa. Kemudian dari situ istilah kecacatan berubah namanya menjadi disabilitas dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 2016. Maka PPCI waktu itu melakukan Munaslup di Jogja tahun 2016, merubah istilah cacat menjadi disabilitas. Kemudian juga waktu itu berkaitan dengan adanya keputusan Menkumham terkait dengan persatuan itu sudah tidak boleh lagi dipakai. Harus semua organisasi itu berubah, harus menjadi perkumpulan, maka juga diganti juga tuh namanya. Perkumpulan. Jadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Nah, itu merubah nama itu mesti munaslup dulu, nggak sembarangan dirubah gitu. Oke, baik. Berarti PPDI ini adalah mungkin organisasi ya disabilitas, mungkin salah satunya atau satu-satunya yang berdasarkan surat keputusan Kementerian Sosial. Ya, betul. Salah satunya itu. Berarti korelasinya lahirlah PPCI, gitu kan? PPCI. Berdasarkan surat keputusan Menteri. Dan itu surat itu belum dicabut oleh Menteri Sosial. Dan saat ini masih ada oleh Menteri. Masih. Berarti di sini keterkaitan PPDI sama pemerintah sangat erat sekali. Sangat erat. Iya. Maka dari itu mungkin pemerintah pusat khususnya. Kalau bicara ini ya kita anaknya Menteri Sosial lah. Anak Menteri Sosial ya Bu. Ya Bu Menteri. Bu Trias Marini. Ini ada anak lagi bicara ini. Iya. Mohon diperhatikan. Jadi waktu itu suratnya itu berbarengan dengan dibentuknya Karang Taruna. Karang Taruna. Ya, Karang Taruna itu dengan PPC sama. Satu angkatan satu surat. Satu surat. Oke. Gitu kan. Ya tentunya dengan terobosan-terobosan, dengan kebijakan-kebijakan regulasi yang ada yang harus dikorelasikan dengan pemerintah baik stakeholder yang lainnya. Oke, baik. Dan salah satu kemarin tuh kami juga sangat bangga melihat PPDI sendiri bisa menghadirkan Go Talent. Ya, Putri Aryani. Putri Aryani itu adalah satu simbol. Ternyata kan disabilitas ini kan kemampuannya mampu dan luar biasa sekali kan gitu kan. Nah,
Coba ceritakan bisa sampai tadi Aryani itu ya, siapa? Iya, Putri Aryani. Putri Aryani sampai bisa hadir dalam Bawaslu acara deklarasi pemilu damai dan membacakan naskahnya seperti apa? Ya, jadi dulu kita sebelum MOU itu kan sering rapat-rapat dengan Bawaslu RI ya. Terus kemudian ada ide bagaimana kalau kita MOU langsung deklarasi pemilu damai yang akses dan ramah disabilitas supaya greget. Bisa nggak kita ngundang Putri Aryani sebagai ikon disabilitas? Waktu itu ya kita upayakan PPDI langsung yang menghubungi ke Putri Aryani, dan alhamdulillah direspon sama manajemen Putri, dan Putri hadir pada saat itu. Putri hadir pada saat ya, dan memang seperti yang tadi dibilang Pak Darmo, sebenarnya disabilitas itu kalau dikasih kesempatan dia mampu. Bahkan dia bisa lebih kan gitu ya. Contohnya kayak seperti Putri Aryani. Makanya kita lihat Putri Aryani itu bisa sukses karena peran orang tuanya gitu. Ya kan? Bapak ibunya mendampingi. Nah, disitulah yang harus diperhatikan untuk keluarga yang memiliki anak disabilitas. Itu peran keluarga sangat penting sekali. Ya, karena dia mau jadi apa, ingin berprestasi apa, itu semuanya awal dari keluarga. Dan kebanyakan rata-rata yang saya amati, itu keluarga seringkali menyembunyikan atau membatasi ruang gerak kawan-kawan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Minder. Kemudian alasannya, janganlah kamu nanti diejek. Nah, itu kan sebenarnya membatasi ruang mereka. Nah, itu sangat penting peran orang tua dalam membina tumbuh kembang anak. Sehingga seperti contoh lah, kita sudah ada contoh Putri Aryani. Ya kan? Disitulah peran keluarga sangat penting sekali. Oke, baik. Oke, Pak Haji. Termasuk PPDI yang menjadi keluarga besar disabilitas itu sangat penting. Sangat penting sekali. Tentunya peran PPD juga harus dibantu menjadi orang tua bagi disabilitas seluruh disabilitas. Ya, kami doakan PPDI sukses ya Pak Haji. Amin. Dan selalu terus mengembangkan sayapnya ya dalam memperhatikan disabilitas di seluruh Indonesia. Ya. Baik. Baik Pak Haji, ke poin yang akhir ya, tentunya PPDI dengan kerja keras para pengurusnya, para timnya akan lebih menjulang, akan lebih eksis dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas. Harapan yang terakhir Pak Haji sebagai Ketua Umum PPDI seperti apa kepada semua stakeholder, baik masyarakat, kaum disabilitas itu sendiri maupun pemerintah? Ya, harapan kita tentu secara umum berharap Indonesia bisa mewujudkan masyarakat yang inklusi, Indonesia yang ramah disabilitas. Nah, untuk menuju itu tentu harapan saya tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk mewujudkan itu. Saya harapkan semua elemen berperan, baik itu organisasi, pemerintah maupun pihak-pihak lain yang bisa bersama-sama beriringan satu langkah untuk mewujudkan Indonesia yang inklusi. Oke, baik. Karena jika itu sudah terwujud, maka harapan teman-teman untuk memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berkarya maupun beraktivitas dan mencari penghidupan itu bisa diwujudkan. Baik, untuk mengakhiri tentunya kepada para warganet seluruh Nusantara, sahabat Internusa Media Group dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sahabat disabilitas, dan satu tagline dari PPDI. Ya. Jangan bicara tentang kami tanpa melibatkan kami. Bahasa Inggrisnya Ketum. Don't talk about us without us. Oke, terima kasih buat teman-teman tim kreatifnya, ya, IMG Group dan Pak Haji Norman Julian, tim kreatifnya yang sangat mendukung kami pada kesempatan hari ini. Yuk, santai, kita ngopi-ngopi dulu, minum-minum dulu. Silakan, Ketum. Ya, oke.